Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kill the Dragon. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan part 1 dari alur manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Setelah pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan Li-Han yang sudah siap untuk bertarung melawan instruktur John. Pertarungan kali ini dilakukan untuk menguji sejauh mana kekuatan Li-Han sekarang ini yang banyak dipuji-puji oleh rekan kelompoknya. Pertarungan pun kini telah dimulai. Li-Han bergerak dengan cepat menyerang Master John di sana dengan tongkatnya. Tentu saja dengan sangat mudah Master John menangkis dan menghindari serangan dari anak kecil tersebut. Dalam satu momen, Li-Han menyerang dengan cara melompat ke atas udara. Teknik bertarung yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh seorang bocah berumur 10 tahun. Saat Li-Han berada di udara, Master John kemudian menarik pakaiannya, lalu kemudian menendang perut Li-Han dengan sangat kuat. Li-Han kini terjatuh kesakitan. Akan tetapi, serangan dari Master John tidak berakhir sampai di situ saja. Master John terlihat akan segera menginjak Li-Han dengan kakinya. Beruntung, Li-Han masih bisa menghindari injakan kaki tersebut. Li-Han mampu bangkit kembali dan menyusun rencana untuk menyerang Master John. Sungguh Li-Han merasakan keseriusan dari Master John. Dia merasa bahwa masternya itu benar-benar ingin membunuhnya. Master John memberi penjelasan bahwa naga dan minion membunuh lawan mereka tanpa pilih kasih. Tentu saja dalam latihan ini, Master John ingin anak didiknya menjadi kuat mentalnya agar dalam pertarungan sungguhan bisa maksimal menjalankan misinya. Li-Han berusaha untuk tetap tenang walaupun tubuhnya kini merasa gemetaran. Li-Han kemudian bertanya apakah Master John bertarung dengan mulutnya, sehingga dia dari tadi terus saja berbicara, ucap Li-Han dengan lancangnya. Tentu saja Sersan John langsung bergerak menyerang Li-Han. Bocah tersebut berhasil ditangkap oleh Sersan John, lalu kemudian dilempar oleh Sersan dengan kuatnya. Li-Han jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu. Li-Han nampak kesakitan setelah dilempar oleh Sersan John. Menariknya, Sersan John mendapatkan goresan luka di pipinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari sejak kapan Li-Han menyerangnya. Anak-anak yang lain memberikan semangat kepada Li-Han dan meneriakkan namanya. Pertarungan menjadi semakin menarik saja. Li-Han kini lebih bersemangat setelah berhasil menggores pipi Master John. Sersan John mampu menghindari serangan Li-Han dengan sangat mudah. Dia berencana untuk mengamati serangan bocah itu terlebih dahulu. Li-Han terus saja bergerak dengan lincahnya dan terus saja melancarkan serangan ke arah Sersan John. Setelah Sersan mengamati teknik Li-Han, dia pun menyadari gaya bertarung Li-Han memanfaatkan gaya sentrifugal dan akselerasi untuk bisa menyerangnya. Sampai di sini, akhirnya Sersan John memahami kenapa Sersan Wei menyukai Li-Han. Anak itu ternyata memiliki bakat untuk menjadi seorang petarung. Sersan John mengakui kalau dirinya kini juga telah mengagumi Li-Han. Li-Han melompat ke arah Sersan dan siap untuk menyerangnya lagi. Tongkat Li-Han patah setelah mengenai Sersan John. Bukan hanya itu, tombaknya juga berhasil menggores tubuh Sersan John hingga berdarah. Sersan John kemudian memegang bagian lancip dari tombak Li-Han yang sudah patah dan terlihat sangat marah. Sersan John mencekik leher anak itu dengan sangat kuat. Li-Han yang sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi,
Kini, Sersan menyarankan agar dia untuk segera menyerah dalam pertarungan kali ini. Sersan John bahkan mengalirkan kekuatannya ke cengkeramannya yang membuat Li Han semakin kesakitan di sana. Sungguh cengkeraman yang sangat berlebihan dari seorang Sersan terhadap muridnya. Kekuatan itu bahkan bisa saja membunuh Li Han. Li Han dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menyerah meskipun aku harus mati," ucapnya. Melihat anak didiknya hampir mati, Sersan Wei datang dan berusaha menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Sersan John. Sersan John akhirnya menghentikan cengkeramannya, lalu kemudian melempar anak itu ke tangkapan Sersan Wei. Wei mengkritik cara Akademi Psiker untuk mendidik para calon tentara Psiker sekeras ini. Seakan tak peduli, Sersan John kemudian berpaling dan menghadap anak-anak lainnya. Sersan John mengakui kekalahan dan menyebut bahwa Li Han sudah menang melawannya hari ini. Sersan lanjut menjelaskan bahwa Li Han berhasil mengatasi kesulitannya sendiri dan membuktikan kemampuan yang ia miliki dalam bertarung. Setelah dia pulih nantinya, Li Han akan dinaikkan ke kelas B, ucap Sersan John. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan Sersan John yang sedang berbicara dengan seorang dokter wanita. Mereka membicarakan tentang Li Han yang akan segera naik ke kelas B tanpa harus melewati kelas C terlebih dahulu. Bahkan Sersan John menyebut kalau Li Han sudah pantas untuk masuk ke dalam kelas A. Sersan menilai kalau Li Han telah memiliki mental yang sangat kuat, yang mana hal itulah yang paling mereka butuhkan untuk menghadapi naga. Oleh karena itulah, Li Han memiliki potensi untuk menjadi striker terbaik di dunia. Tentu akan sangat memalukan bagi kita jika kita menyia-nyiakan bakatnya hanya karena anak tersebut tidak memiliki kekuatan psikis yang kuat, ucapnya. 1 minggu telah berlalu. Semenjak Li Han dirawat di rumah sakit, Sersan Wei pagi ini telah datang untuk mengunjungi Li Han. Namun apa yang mereka lihat saat ini di dalam ruangan perawatan itu, ternyata Li Han masih sempat-sempatnya untuk berlatih menggunakan kekuatan psikisnya. Nampak Li Han sangat berkonsentrasi dan berusaha keras agar bisa menguasai dengan baik kekuatan dari psiker tersebut. Sersan Wei kemudian masuk dan menyapa Li Han. Dia menanyakan bagaimanakah kondisi anak itu saat ini. Li Han mengaku kalau dirinya sudah pulih kembali. Sambil makan cemilan, Li Han berbicara dengan instruktur Wei di sana. Besok adalah hari di mana Li Han akan masuk ke dalam kelas B. Li Han berlatih keras agar bisa menggunakan psikokinesis sebelum dia kembali ke dalam kelas. Para psiker biasanya bertarung di udara, sehingga kekuatan psikokinesis sangat berguna ketika senjata mereka terjatuh saat pertarungan. Maka mereka harus segera mengambilnya kembali. Singkat cerita, Sersan Wei mendapatkan suatu ide. Dia kemudian membawa Li Han pergi ke tempat game pada malam hari. Wei menjelaskan, dengan melihat perkembangan psikis Li Han saat ini, kemungkinan Li Han akan mencapai tingkat awaken sangatlah rendah. Tidak seperti orang lain yang langsung bisa mengeluarkan api atau bahkan menggunakan teleportasi. Sebaiknya kau jangan banyak berharap untuk menjadi seperti mereka, ucap instruktur Wei. Li Han kemudian bertanya, kalau begitu harus bagaimana dia bertarung melawan musuhnya nanti. Sambil mengeluarkan skillnya, Wei menegaskan kalau Li Han harus melatih kekuatan psikokinesis sampai batas tertingginya. Dengan kata lain, Li Han disarankan untuk fokus pada penguasaan kekuatan psikokinesisnya sendiri. Kekuatan tersebut seperti otot yang ada di tubuh manusia. Semakin dilatih, maka dia akan semakin kuat saja. Wei berpesan agar Li Han tidak menyerah dan terus berjuang menjadi orang yang kuat. Mendengar pesan dari instrukturnya itu, Li Han tersenyum dan semakin termotivasi untuk menjadi orang yang sukses di dunia psiker. Keesokan harinya, Li Han sudah tiba di gerbang kelas B dan akan segera bergabung dengan kelas tersebut. Li Han sangat bersemangat memulai kelas barunya. Seseorang kemudian berjalan dan menabrak Li Han yang ada di sana. Pria itu bertanya, siapakah dia yang ada di hadapannya saat ini?
Setelah mengetahui bahwa bocah itu bernama Lihan, pria itu pun langsung menyebut kalau mereka yang ada di kelas B sudah mengenal Lihan dengan baik. Pria tersebut bernama Dimitri dan merupakan ketua di kelas B. Dimitri kemudian mengajak Lihan untuk segera masuk karena ini adalah waktu yang tepat untuk sparring bertarung, ucapnya. Tibalah Lihan di arena pertarungan. Saat ini para siswa di sana sedang berlatih bela diri. Tanpa berlama-lama, Lihan langsung memulai aksinya. Dengan membawa senjata yang telah disediakan di sana, dia bergerak untuk bergabung dalam pertarungan. Lihan menunjukkan aksi yang sangat menawan. Dalam sekejap saja, Lihan berhasil mengalahkan anak-anak yang sudah ada di sana. Lihan bertanya kepada mereka, apakah melakukan hal ini terasa menyenangkan? Ternyata, siswa-siswa yang telah dikalahkan oleh Lihan, mereka sedang menindas Kuro yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Kuro memiliki kehebatan di kekuatan psikisnya dan bukan pada seni bela diri. Apakah membuli seseorang atas kelemahannya itu menyenangkan bagi kalian? Tanya Lihan dengan tegas. Melihat anak-anak di kelas B telah dikalahkan oleh Lihan dengan sangat mudah, Dimitri nampak menunjukkan wajah aneh. Nampaknya dia akan melakukan sesuatu terhadap Lihan yang sudah mengacaukan kesenangan mereka di sana. Lihan berpaling dan bertanya kepada ketua kelas, apakah seperti ini cara bertarung bebas di kelas B? Tanya Lihan dengan tegasnya lagi. Dimitri pun menjawab, beginilah cara kerja Akademi Ark. Musuh kami tidak akan membebaskan lawan mereka hanya karena mereka lemah. Dimitri menyebut Lihan sangat aneh karena telah menolong seseorang tanpa berpikir panjang. Karena itu hanya akan membuatnya lebih menderita lagi, ucap Dimitri. Mendengar perkataan Dimitri, Lihan sangat kesal. Tentu saja dia tidak akan membiarkan sahabatnya terus saja disakiti oleh orang lain. Mari kita tunjukkan kepada mereka bagaimana pertarungan yang sesungguhnya, ucap Dimitri. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Dimitri dengan cepat bergerak menyerang Lihan. Serangan darinya mampu ditahan oleh Lihan dengan sangat baik. Meski Lihan juga nampak kewalahan menahan serangan kuat tersebut, Dimitri kembali menyerangnya di sana. Lihan berpikir, jika dia menahan serangan itu 2 kali berturut-turut, bisa saja tombak di lengannya akan hancur seketika. Sehingga Lihan lebih memilih untuk menghindarinya saja kali ini. Setelah berhasil menghindar, Lihan kemudian memukul kaki Dimitri dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia kemudian berencana untuk mengakhiri pertarungan mereka dengan satu gerakan terakhir. Namun Dimitri berhasil menghindari serangan tersebut. Dia kemudian bergerak dengan cepat menuju Lihan. Secara mengejutkan, Dimitri membenturkan kepalanya ke kepala Lihan tepat di hadapannya. Lihan akhirnya terpukul mundur dan terjatuh di arena pertarungan. Lihan bertanya kenapa Dimitri menggunakan kepalanya dalam pertarungan kali ini, padahal mereka sedang bertarung dalam seni bela diri. Dimitri pun menjelaskan kalau dirinya tidak hanya mengandalkan pedangnya saja, akan tetapi dia juga mengandalkan seluruh bagian tubuhnya, termasuk bagian kepala. Lihan bertanya apakah Dimitri akan membunuh naga dengan cara menyundul kepalanya juga. Dimitri hanya tersenyum mendengar pertanyaan seperti itu. Kalau bisa, aku ingin mencekik sang naga, ucapnya dengan tegas. Rekan-rekan Dimitri yang juga berasal dari kelas B turut memberikan semangat dan dukungan kepada Dimitri. Dimitri dikelilingi oleh pertemanan yang sangat kuat, sedangkan Kuro tidak berbakat pada seni bela diri. Pertarungan kembali berlanjut. Dimitri bergerak menyerang di sana. Serangan tersebut lagi-lagi bisa diantisipasi oleh Lihan dengan sangat mudahnya. Tak sampai di situ saja, dia kemudian berbalik arah dan siap untuk mengarahkan pedangnya lagi ke tubuh Lihan. Lihan juga tak tinggal diam. Dia memanfaatkan tombaknya lalu kemudian melompat ke udara. Lihan melancarkan serangan yang sangat kuat dari atas sana dan ingin segera mengakhiri pertarungan mereka. Namun apa yang terjadi? Senjata keduanya pun hancur akibat bentrokan tersebut. Dari awal, Dimitri memang mengincar senjata Lihan.
Tentu saja pertarungan tanpa senjata akan menguntungkan bagi Dimitri yang sangat kuat. Dimitri berhasil menangkap Li-Han dan menjatuhkannya ke lantai arena. Saat ini Li-Han telah terkunci oleh serangan dari Dimitri. Dia menawarkan kepada Li-Han untuk menyerah pada pertarungan ini. Jika tidak, maka lengannya akan dipatahkan oleh ketua kelas B tersebut. Li-Han bukanlah anak yang pantang menyerah. Dia bahkan menantang Dimitri untuk tetap bertarung hingga akhir. Pada akhirnya, Li-Han yang baru saja keluar dari rumah sakit, kini dirinya harus menerima kenyataan kalau lengannya telah dipatahkan oleh Dimitri. Dimitri mengakui kehebatan Li-Han dan mengakui kerja kerasnya. Meski lengannya telah dipatahkan, Li-Han tetap tidak mau menyerah dalam pertarungannya. Saat Dimitri ingin pergi dari sana, secara mengejutkan Li-Han bisa kembali bangkit di belakangnya. Li-Han memukul kepala Dimitri hingga dia terjatuh dan pingsan. Li-Han tetap menantang Dimitri untuk bertarung dan memintanya untuk segera bangkit kembali. Namun apa daya, Dimitri telah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan mereka. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Dimitri kembali sadar dan ternyata dia kini sudah berada di ruang perawatan setelah pertarungannya dengan Li-Han. Saat ini keduanya sedang dirawat di rumah sakit setelah melakukan sparring bela diri. Lewat teknologi jam tangan, pimpinan Akademi Psiker menghubungi Li-Han dan mengabarkan kalau adik-adiknya saat ini baik-baik saja dan tinggal di tempat yang nyaman. Tentu saja Li-Han sangat terharu dan merindukan keluarganya tersebut. Berkat kerja keras dari Li-Han, adik-adiknya pun kini telah diurus oleh pemerintah dengan baik. Meski telah bertarung hingga masuk ke dalam rumah sakit, Dimitri dan Li-Han tampak tak mempunyai dendam sama sekali. Mereka tetap menjalin pertemanan yang akrab. Li-Han menyadari kalau dia telah membuat kesalahan karena telah bertarung untuk rekannya yang lemah. Seharusnya Li-Han membantu Kuro dalam bertarung, bukan malah bertarung untuknya. Karena mental lemah Kuro seperti itu, bisa saja membuatnya mati saat menginjak tahun kedua di Akademi Arc, ucap Dimitri. Untuk membuktikan perkataannya tersebut, Dimitri kemudian membawa Li-Han menuju ruangan UGD. Nampak di sana memperlihatkan seorang pria yang terluka parah setelah berlatih bertarung di akademi. Kenyataan itu menunjukkan betapa kerasnya latihan yang diberikan oleh akademi terhadap calon tentara mereka. Li-Han bertanya, bukankah orang yang baru saja masuk tadi adalah kakak kelas mereka? Li-Han lanjut bertanya, kenapa badannya nampak sudah besar seperti instruktur mereka? Ternyata, saat anak-anak memasuki tahun kedua di akademi, mereka akan secara rutin diberikan obat-obatan, yang mana efek dari obat-obatan tersebut akan membuat anak-anak cepat menjadi tumbuh dewasa. Akademi Psiker ingin membuat mereka bisa bertarung melawan naga dalam waktu 3 tahun saja. Tentu saja mereka tidak akan menunggu mereka beranjak dewasa secara normal. Bukannya takut akan hal itu, Li-Han malah menyebut program tersebut bagus juga baginya. Selama ini, Li-Han selalu ingin menjadi orang dewasa secepat mungkin. Sejak dulu, dia telah melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup. Tentu saja setiap hari Li-Han harus terus berhadapan dengan orang-orang dewasa. Bertarung dengan orang dewasa sudah menjadi makanan sehari-harinya dalam menjalani kehidupannya. Li-Han dengan tegas berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan masa kecil yang bahagia. Namun yang ia butuhkan adalah bisa bertahan hidup. Dimitri memuji mentalitas hebat dari seorang Li-Han. Dia kemudian mengajaknya untuk kembali ke ruang perawatan. Beberapa hari kemudian, Li-Han dan Dimitri sudah pulih kembali. Saat ini mereka sedang bersiap-siap untuk berlatih untuk menjalani pertarungan sungguhan. Dimitri melihat kepada seseorang di sebelah sana. Ternyata Dimitri melihat ke arah Simon. Dimitri tak bisa melihat orang kuat di hadapannya. Dia selalu bergairah untuk melawan orang-orang yang kuat. Li-Han melirik ke arah Kuro yang juga ada di sebelah sana. Dia mengkhawatirkan sahabatnya itu dalam latihan kali ini. Apakah Kuro bisa tetap bertahan di sana?
Anak-anak kemudian sudah siap untuk masuk ke dalam pesawat dan akan segera berangkat ke medan pertempuran. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Pelatihan seperti apakah yang akan mereka hadapi kali ini? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita